Terima kasih atas segala usaha yang dikerahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Terima kasih selalu gigih dalam belajar. Terima kasih karena telah memilih ayah dan bunda sebagai orang tuamu. Nah, cium bunda, cium bunda. Mie-nya kita masukkan, boleh tolong saya dioper. Jangan lupa nanti pakai kecap ya. Karena yang makan banyak orang, jadi... siap! Lompat loh! Jangan kau pilih dia. Sampai ada satu titik di mana Tisha sama Nael sama Precious di dalam satu mobil, aku lagi nyetir. Tiba-tiba out of nowhere Tisha bilang, "Mom, I just want you to know, Tisha, Nael, Precious itu nggak pernah malu sama mama." Marah lagi, marah lagi. Aku udah jelasin. Kalau kita harus punya komunikasi yang baik, jangan marah-marah terus dong sayang. Masa marah-marah terus? Masalahnya sama terus, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Siapa yang marah? Ini mukanya ditekuk begini nggak marah emang? Nggak marah, nggak ada apa-apa kok. Loh, kemarin katanya ngomong. Kalau mama katanya perhatian kakak lebih besar ke mama. Terus Ica merasa katanya kurang berkenan hatinya. Betul kan begitu kan sayang? Ya habisnya bukan istrinya dibela, kenapa malah bela mama dulu? Bukan masalah itu. Istri tetap ada di hati. Betul nggak penonton? Nah, ya. Tapi mama ini orang yang melahirkan sayang. Ica kan juga seorang ibu. Betul nggak? Iya. Betul nggak penonton? Nah, jadi istri, mama, dua-duanya ada di hati. Semuanya disayang. Semuanya orang yang penting dan cinta luar biasa di hati kakak. Tapi kenapa nggak bela Ica dulu? Loh, begini sayang. Penonton? Kan istri cuma butuh ditenangin. Begitu udah ditenangin, selanjutnya terserah. Kita jalan-jalan dulu sayang. Kemana? Ini ada udara segar supaya... Ini kita di rumah nggak ada. Mana ekspresinya? Kita tuh mau minta, kita tuh antagonis. Kita mesra-mesraan, gimana sih? Enggak kan, kalau perempuan marah itu biasanya dipendam. Kan suka ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ibaratnya mewakili perempuan lah, kalau marah itu dipendam dulu. Gitu. Kak Irfan, kalau Ica marah-marah, ini udah kebalik-balik di sofa nih. Kayaknya nggak percaya ya, nggak percaya. Orang ini lembut gini masa gitu. Tapi kalau syuting emang nggak pernah jadi antagonis, nggak pernah sama sekali ya? Nggak cocok kayaknya mukanya. Suka lembut, kalau hari-harinya suka marah nggak sih? Wah, Ica tuh nggak pernah ya dia marah ya. Bohongan. Dia kalau gini, kalau ada sesuatu yang dia nggak suka atau dia nggak berkenan tuh dia diem dulu sebenarnya. Terus saya mulai membaca Diamnya dia itu marahnya dia. Ya kalau dia ada yang nggak setuju atau yang nggak kurang berkenan dia diem dulu gitu. Nah tinggal saya ini harus mentranslate di pikiran saya apa ini. Aduh Marahnya repot juga ya. Nada tinggi nggak pernah, nada tinggi kayak gitu Nggak pernah. Ica tuh memang beginilah dia. Beneran seperti ini memang. Tapi nanti kalau Ujung-ujungnya nangis. enggak, kalau udah diem kita ajak ngobrol baru dia mengeluarkan apa yang dia maksud gitu. Sama, saya tuh sama harga itu sama. Kita taruh mendidik anak, kita sama. Itu yang bersamaan. Alhamdulillah. Aduh, sama yang mana sih tiba-tiba sama? Sama apanya? Semua kelakuannya, Masya Allah sama kita ini. Oh iya. Kita lagi ngebahas tentang istrinya. Oh iya. sama apanya tiba-tiba sama. Maksudnya sama gimana? Ada istri yang nggak pernah marah sama sekali loh, Pi. Nggak pernah nada tinggi. Maksud saya itu sama. Kita yang Waduh, Masya Allah. itulah. Oh, makanya. Karena cara kita mendidik istri itu sama gitu. Kan saya Ya. belajar dari Pak Haji. Saya belajar dari Pak Oga. Oke. Tapi ini pasangan ini ratu dan raja sinetron di zamannya. Waduh, alhamdulillah. Tiba-tiba menikah banyak yang patah hati ketika mereka menikah tahu. Iya daripada patah tulang, capek. Iya patah hati banget Pak. Duduk, jangan duduk. Tapi tadi inti komunikasi tentang mertua ya. Kalian dari menikah, apakah langsung pisah atau sempat tinggal di rumah? Sempet dong. Berapa lama?
Jadi pas baru nikah, tinggal di rumah orang tuanya Ica. Ica. Nah, begitu. Gimana subuh mau mandi malu ya bener ya. Kan kamar mandi beda. Oh iya, iya. Nah, setelah itu pindah ke rumah saya. Kebetulan orang tua ada di rumah saya. Jadi kita Jadi bareng. sama-sama pernah tinggal dengan mertua. Mertua dan orang tua. Dan orang tua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bersama dengan orang tuanya Orang tua Dude. Dude. Betul Iya. sekali. Gimana rasanya serumah dengan mertua tuh? Alhamdulillah bahagia. Ya baik-baik. Emang lu ada masalah sama mertua lu? Nggak mau. Ada masalah apa? Gak ada. Gue nikah sama Nagita setahun perjanjiannya pas mau nikah sama Gigi. Oke, kamu boleh nikah sama Gigi tapi setahun jangan tinggalin mama ya. Nggak ada masalah. Berarti kita nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Berarti lu ada masalah kata kita. Masalahnya bertahun-tahun. Berapa lama nikah? Udah 12 tahun. 12 tahun. Selama 12 tahun itu tinggal bersama mertua atau orang tuanya Dude. Jadi selama itu kalau lama-lama akan jadi masalah menurut gue. Mana sih ya? Komporin biar rame. Biar acaranya rame. Ya. Tapi di sinetron-sinetron kan suka ada masalah. Kan kalau sinetron kalau Ih, suka nonton sinetron kayak ibu-ibu ya. Nontonnya FYP dong, Kak. Tapi beneran gak pernah ada masalah sama sekali. enggak, alhamdulillah justru kita malah merasa terbantu banget ada mama sama papanya Kak Dude di rumah karena kayak kita lagi syuting, kita lagi ada kerjaan di luar, itu mama sama papa Kak Dude yang biasanya bantu untuk nemenin anak-anak. Dude itu anak tunggal emang enggak kan? Oh, enggak. Ada kakak juga. Ada kakak juga. Oh iya iya. Tapi tadi sepanjang kalian berakting gitu ya, ada 2 bocah di situ ya ngetawain kalian gitu. Berarti ibu bapaknya Enggak ngetawain mereka, ngetawain lu aja masalah. Orang-orang dua bocah itu beda ya. Ini dia nih, anak-anak mereka siapa aja namanya? Rendra Rendra dan Malik. Rendra dan Malik. Cakep banget. Tengah-tengah. Ya, silakan. Geser aja, geser ya Bapak. Geser, geser. Rendra kakaknya kan? Cakep banget. Malik adiknya ya. Alhamdulillah. Rendra umur berapa sih? 11 tahun. 11 tahun. Kok Malik? Mau 9. Mau 9. Sama kayak Rafathar ya, Endra. Iya. Oh iya, seumur. Adeknya umur berapa sih? 2 tahun. 2 tahun yang perempuan ya? Yang perempuan. Akhirnya ada perempuan juga. Alhamdulillah. Mau nambah lagi? Tergantung istri lah. Mau kalian mau? Oh tergantung, tinggal request mau, ayo kita Enggak, makanya mau belajar sama A, nanti bagaimana. Kalian mau punya adik lagi? Mau nggak bang? Pengennya cewek lagi atau cowok? Cowok. Kenapa pengen cowok kan? Kenapa? Biar bisa main bola. Pengen main bola. Udah hobinya bola nih Pak. Hobinya bola. Dulu lu main bola juga gak sih? Basket. Basket tapi... Ini futsal dia futsal. Mini soccer ya bang ya. Kok cowok? Oh enggak ya? Futsal. Oh iya futsal. Futsal, Papa gak kenal anaknya? Ya, kemarin pernah ada satu pertandingan memang futsal cuman di lapangan mini soccer. Oh oke, dilurusin nama istrinya. Iya. Kalian tuh laki banget, keren banget. Suka berantem gak berdua? Wah. Kadang-kadang. Apa aja yang bikin berantem? Rebutan apa? Bola. Bola. Bola terus mainan. Terus apa lagi? Bongkar aja bang, bongkar bang. Main kartu. juga. Iya. Iya. Apa lagi? Atau misalkan mereka main suka punya peraturan sendiri-sendiri. Nah, terus yang satu nggak terima, ya udah berantem habis itu. Jadi kalau anak-anak nih apapun bisa dibikin bahan berantem sih Iya. sebenarnya ya. Tapi kemudian balik lagi langsung ya. Main. Iya, tapi abis itu dia kompak lagi Kompak berdua. lagi. Gitu. Iya, main cowok, bola. ya, bagi cowok sama cowok ya. Iya, betul. Ica tuh kan, lu tuh S2 apa S3? S2. S2 dan pernah ditanya dedikasikan ilmu-ilmunya untuk anak-anak di rumah. Lu mendampingi banget. Buat mereka belajar iya. Ada babysitternya juga tapi? Ada. Ada, tapi untuk Mbak itu memang lebih kalau misalkan nih kayak kita lagi ada kerjaan itu baru nemenin anak-anak. Tapi kalau untuk belajar, untuk masalah sekolah itu kita semua yang handle sendiri. Iya. Enaknya ibu kamu ya pinter ya. Insya Allah. Iya. Terus nilainya kalau jelek dimarahin nggak? Enggak, paling enggak nasihatin. Dinasehatin. Jadi kamu kelas berapa? 5. 5, kalau kamu kelas 3? Iya. Kelas 3. Adik kelas 2, kelas 2 adeknya ya? Adek lu. Umur 2 tahun ya. Gak nyangka ya udah sebesar itu ya. Ini ada foto ketika Kak Alisa melahirkan Rendra. Itu siapa? Wah, ini nih biar dia di... Oh. Kan ada kayak lagi komunikasi gitu sih. Iya. Ngobrol apa bang itu bang? Ngobrol apa bang? Lu inget ya bang? Pas foto itu inget gak? Enggak ya bang ya? Enggak nyadar banget. Ya bang baru sebulan usia.
Baru sebulan itu abang baru lahir. Ekspresif banget. Iya. Giginya belum dibehel situ, Bang. Belum nunggu Bang. Muncul aja belum. Jangan dibel. Oh itu foto apa Nah, satu yang lagi? Apa lagi satu nih? ini Malik nih. Wah, ini Malik baru lahir. Ini Malik tuh. Ini Renda baru berasa punya adik nih waktu ini nih. Iya. Ah ini emang ada. Itu Malik nih. Itu Malik yang bayi. Ini Malik tuh. Masa Malik yang gede? Tapi tahu nggak? Jadi di antara dua foto itu ada caption yang benar-benar menyentuh. Nih kita minta Kak Alisa untuk Nyentuh gimana sih? bacanya. Ini nyentuh ini Ali. Coba bacakan. Panjang juga ya. Oh, ada caption. Iya. Coba bacakan. Oh ini waktu pas Rendra ulang tahun 10 tahun ya. Kita 10 ya. 10 tahun yang lalu, rasanya masih seperti kemarin. Kehadirannya yang seketika mengubah segalanya menjadi serba pertama. Pertama kali melahirkan, pertama kali menyusui, pertama kali mengurus anak, pertama kali menjadi orang tua. Semuanya pertama kali. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Putra pertama kami kini memasuki usia pra-remaja. Cepat sekali ya. Selalu saja berandai rasanya. Baru kemarin masih menangis dalam gendongan. Rasanya baru kemarin mulai belajar makan. Rasanya baru kemarin mulai belajar jalan. Dan beribu rasa lainnya yang terlalu banyak untuk diungkapkan. Teruntuk Abang Rendra sayang. Terima kasih telah mengajarkan ayah dan bunda banyak sekali hal. Terima kasih sudah tumbuh menjadi versi terbaik yang abang bisa. Terima kasih atas segala usaha yang dikerahkan untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih selalu gigih dalam belajar. Terima kasih karena telah memilih ayah dan bunda sebagai orang tuamu. Nah, cium bunda, cium bunda. Itu ucapan Masya Allah. sahabat Rendra buat Malik juga. Iya betul. Jadi Iya. kalau Ica sendiri tuh biasanya di setiap foto yang ada anak itu memang diselipkanlah suatu hari kalau misalkan mereka punya sosial media mereka bisa membaca. Mungkin ada kehilafan kita kurang bisa mengungkapkannya secara langsung. Suatu hari nanti mereka bisa membaca di situ. Iya. Sekarang kali Pak mau nanya ke Malik deh. Malik kan punya kakak, punya adik juga. Kayak di tengah-tengah gitu loh. Sama adik harus ngalah, sama kakak juga harus seperti itu. Bete gak sih jadi anak tengah? Oh enggak? Enggak, dinikmati aja. Iya, karena bisa main bola. Karena bisa main bola. Sama kakak, sama adik suka suruh ngalah mulu gak sama bunda? Iya. Iya. Gak apa-apa ya? Karena adanya suka rebut mainan abang-abangnya. Abang lagi main nih, main apa gitu suka direbut. Mereka ngalah. Akhirnya ya mau nggak mau ya, tapi kalau mainnya yang agak cowok, misalnya mobil-mobilan apa ya? Biasanya sih kita tanya sih kayak Malik boleh nggak Lia pinjem dulu gitu Iya, ya. Terus kita ajarin Malik, Lianya harus izin ke Lianya harus abangnya. izin. Terus dia suka nanya kayak abang boleh nggak gitu. Oh boleh baru. Ya itu makanya anak tengah tuh kadang-kadang dilema juga ya. Tuh. Kita sampaikan sesuatu itu buat Malik, kan tadi untuk abang. Malik, terima kasih sudah tumbuh menjadi anak yang baik. Anak yang di mata bunda anak yang sempurna. Bunda tahu banget gimana rasanya menjadi anak tengah, karena bunda pun juga anak tengah. Oh bunda juga anak tengah. Jadi Malik tetap terus semangat dan pokoknya Malik nggak usah khawatir, bunda sama ayah akan selalu ada untuk Malik dan Malik insya Allah bisa menjadi Malik versi yang Malik inginkan nanti. Amin, amin. Peluk bundanya. Agak gengsi. Iya. Kalau ini ekspresi agak-agak gengsi ya. Iya. Kayak Dude suka gengsi-gengsi. Oh iya. Selamat, Apa sih? Apa Rendra. tulisannya? Ini Masmia. Majelis Tas
Jadi ada program di sekolahnya. Majelis Tasmi. Program Tasmi, jadi menghafal Tasmi itu apa, Al-Quran. Peter? Jadi program menghafal Al-Quran dalam 1 tahun itu 1 juz. Ya, jadi membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. 1 juz tanpa henti di depan guru dan juga teman-temannya. Sekali tanpa duduk, melihat sekali dia, duduk, betul, sekali sekali duduk, duduk, betul. 1 juz. Dan kamu 30 udah? 30 udah. 9 udah? Ya, 28 udah? Alhamdulillah. 27? Udah yang kemarin? Alhamdulillah. Udah 4 juz? Udah alhamdulillah. Dan 4-4-nya bisa sekali duduk juga? Alhamdulillah. Dan itu tuh sulit tahu, kadang-kadang Tuh. udah itu pas diulang lupa lagi. Tapi Pasti. Om Irfan suka tes Quran loh, coba. Om coba. Oh, Aku tes Om Irfan berani nggak? baca Quran Coba, bagus. coba ya. Coba Om Irfan nih. Alhamdulillah. Coba ya. Jangan susah ya Om. Susah. Yang susah tuh yang gampang nih. Yang gampang ya Om. Iya. Coba sekarang, bacakan Al-Waqiah. Al-Waqiah Bang. 1 sampai 7. Yang keras Bang. Ta'ud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Itu sudah sampai 8. Masya Kasih bonus 1 ayat ya. Sadaqallahul Marhamna bil Quran, Masya Allah. Yang di rumah yang dampingin kamu setoran ayat siapa? Bunda atau ayah? Ayah. Ayah. Itu biasanya pagi, siang, sore, malam atau abis sholat apa biasanya? Tergantung. Tergantung sih. Waktunya saya kapan di rumah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pagi syuting dulu nih, nah malam sebelum tidur biasanya saya cek dulu. Setiap hari setor ayat? Iya, bukan yang penting kalau buat saya tiap hari baca Quran. Nah, kalau ini sudah menunjukkan kehebatannya. Kali ini nanti kita akan tantang seorang Dude Herlino yang katanya tadi istrinya sih bisa masak karena ngikutin ibunya. Kita tantang Dude Herlino untuk masak hanya di FFP Further Pagi. Selama jantung ini bergetar, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Seberapa panik ayah atau bunda kalau diminta bantuin kerjain PR matematika yang susah? Nah, itu Bang. Ayah Kalau berapa ya? ayahnya 4, panik banget. Panik banget. Bunda berapa? Bundanya 2. Mie-nya kita masukkan boleh tolong saya dioper. Jangan lupa nanti pakai kecap ya. Karena yang makan banyak orang jadi siap. Lompat loh.